هم خير من خلق الإله ومن برى كانوا قواميس الهداية للورى كم كان في أنبائهم من عبرة للناس ما كانت حديثا يفترى. بارك فيك كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir di majelis yang insyaallah berbarakah ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat serta umat yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman. Langsung saja masuk kepada materi kita pada pagi hari ini. Apa itu mental yang kuat? Mental yang kuat merupakan kemampuan individu untuk tetap stabil secara emosi maupun berpikir jernih dan tetap produktif dari tekanan-tekanan yang ia alami. Pentingnya mental yang kuat dalam dunia pendidikan adalah suatu hal yang sangat krusial karena ia memiliki peran penting ketika kita ingin mengajarkan murid-murid kita untuk kedepannya. Karakteristik mental yang kuat ialah menggunakan pendekatan dari psikologi pendidikan seperti teori resiliensi dan self-regulation. Contoh karakteristik ialah mampu mengelola emosi, tidak mudah menyerah, tahan terhadap kritik, dan juga bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan, serta mampu fokus dalam jangka panjang, juga memiliki tujuan dan motivasi yang jelas. Kemudian faktor yang membentuk mental yang kuat. Yang pertama adalah keluarga dan lingkungan. Karena keluarga dan lingkungan memiliki dukungan emosional, pola asuh, dan juga pembiasaan. Yang kedua ialah pengalaman hidup. Pengalaman hidup termasuk kegagalan, tantangan, dan juga pengalaman problem solving atau pemecahan masalah. Yang ketiga ialah faktor internal atau kebiasaan natural kita, yaitu kepribadian atau juga bisa disebut dengan kecerdasan emosional. Selanjutnya adalah strategi membangun mental yang kuat di dunia pendidikan. Adalah fokus pada penerapan dalam konteks sekolah dan pembelajaran. Yang pertama ialah mengajarkan keterampilan pengelolaan stres, yaitu relaksasi dan juga time management. Yang kedua, menumbuhkan pemikiran yang tumbuh, pemikiran yang ingin tumbuh gitu. Ialah menggantikan kata-kata aku gagal menjadi aku belum berhasil. Dan yang ketiga ialah membangun daya juang atau bisa disebutkan konsistensi ditambah dengan ketekunan jangka panjang. Yang selanjutnya adalah peran penting pendidik dalam membentuk mental kuat siswa. Peran pentingnya ialah yang pertama, ia menjadi teladan dalam ketangguhan dan kesabaran bagi mahasiswa atau murid-murid yang ia ajarkan. Yang kedua, memberi dukungan psikologis, karena ini sangat membantu bagi siswa atau mahasiswa yang kita didik ke depannya. Yang ketiga juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Dan di sini
insya Allah akan tercegah dari adanya kemaksiatan dan juga kemudaratan yang lain. Selanjutnya adalah menghindari label negatif dari seorang mahasiswa atau peserta didik yang kita didik, seperti contohnya anak bodoh atau pemalas, mohon maaf. Dan kesimpulan yang kita dapatkan dari materi pada pagi hari ini ialah mental yang kuat itu bukanlah bawaan dari lahir semata, namun juga bisa dibangun, bisa kita usahakan, bisa kita latih, bisa kita kembangkan dengan apa? Yaitu dengan pengalaman serta dengan relasi yang kuat dan juga membangun kepercayaan diri. Itu yang paling penting. Dan juga peran yang paling penting ialah peran guru dan lingkungan pun sangat penting. Karena lingkungan yang baik insya Allah akan membawakan kita kepada diri kita yang lebih baik, versi kita yang lebih baik. Serta pendidikan juga bukan hanya transfer ilmu, tapi juga pembentukan karakter dan juga mental yang akan membantu kita untuk jenjang selanjutnya. Penutup ialah sebuah kata-kata mutiara mungkin. Orang yang paling kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tetapi yang selalu bangkit setiap kali ia terjatuh. Sekian dari saya, dan saya akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing masnya. Oke, pertanyaan pertama, Mas Adi. Ya. Oke, apa yang dimaksud dengan mental yang kuat dalam konteks psikologi pendidikan? Ya kan? Seperti yang Anda jelaskan tadi, mental yang kuat dalam psikologi kependidikan yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, tetap termotivasi menghadapi tekanan, dan tetap tidak mudah menyerah dalam proses belajar. Ya, itu saja. Oke, terima kasih Mas Adi atas jawabannya. Dan kita akan masuk ke sesi pertanyaan yang kedua. Sebutkan 3 ciri individu yang memiliki mental yang kuat. Ayo Mas Ahmad. Yang pertama yaitu tidak menyerah. Ya. Yang kedua, mampu mengatur emosi, yaitu mengendalikan emosi. Oke. Yang ketiga, fokus terhadap tujuan jangka panjang. Oke. Mungkin cuma 3 itu aja. Oke, boleh. Oke, masuk ke sesi pertanyaan yang ketiga yang akan dijawab oleh Mas Abror. Pertanyaannya adalah, mengapa memiliki mental yang kuat ialah penting bagi siswa di sekolah? Silakan Mas Abror. Yaitu karena siswa akan lebih siap untuk menghadapi tekanan sosial ataupun akademik dan kegagalan tanpa kehilangan semangat ataupun motivasi belajar. Oke. Mungkin. Insya Allah cukup itu. Mungkin. Hasan tabarakallahu fiik. Masuk ke pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh teman kita, mas-mas kita, yaitu Mas Faisal. Ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana peran pengalaman hidup dalam bentuk kekuatan mental seseorang? Silakan Mas Faisal. Peran dalam menghadapi pengalaman hidup yakni sebagaimana pengalaman sulit atau menantang melatih seseorang untuk lebih kuat. Dia tahan banting dan menemukan cara bertahan serta berkembang dalam kehidupan. Berkembang biak. Siap.